Rafael, especially so far so good and so good in gadget technology. Nah, kali ini saya mau sharing mengenai 3D modeling lagi, yaitu bagaimana membuat drat objek dengan menggunakan drat dalam dan drat luar ya. Jadi bagaimana membuat objek yang menggunakan ada fitur dratnya seperti baut gitu ya, dan juga yang bagian luarnya, jadi ada drat dalam dan drat luar. Jadi contohnya seperti baut dan mur gitu, ataupun kita bisa pakai aplikasinya untuk pembuatan casing ya, ataupun bisa juga untuk fastener lainnya gitu ya, yang menggunakan baut, ataupun baut baik yang baut yang beneran yang dari baja, ataupun baut yang kita bisa buat dengan menggunakan 3D print. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk. Oke, di sini kita akan mulai dari langsung dari XY ya, dari posisi XY. Kita lihat dari sini kita akan membuat simpelnya aja adalah membuat baut ya, baut dan mur. Oke, kita mulai dari membuat lingkaran dulu ya, yang pasti ya. Kita bikin ukurannya adalah 20 ya, misalkan 20 mili ya. Nah, ini untuk bidang posisi bautnya yang lingkaran silindernya itu. Oke, kemudian setelah itu kita bikin penampang dari bautnya sendiri ya, yang warna yang segi 6 itu, yang kepalanya lah istilahnya ya. Jadi kita menggunakan poligon ya, poligon. Kemudian kita bikin misalkan penampangnya ukurannya adalah 15 atau 14 lah ya. Kita coba. Nah, ini 15. Oke, jadi ini kepalanya dan ini bagian silindernya, yaitu bautnya itu sendiri yang ada drat yang akan kita buat. Oke, setelah itu kita langsung extrude ya, kita langsung extrude saja. Nah, ini kita bikin yang bagian kepalanya dulu ya. Jadi kita langsung bikin kepalanya, kita select, kemudian kita bikin tebalnya adalah 5 ya. Kita contoh, kita bikin tebalnya adalah 5. Analisisnya nah, kita pilih 5. Oke. Nah, setelah itu kita pilih bagian dalamnya lagi, kita bikin extrude lagi, jadi misalkan tebalnya adalah 50. Sorry, jangan extrude, kita pilihnya adalah join ya, pilihnya join. Oke. Nah, kita sudah dapat bentuknya seperti baut ya. Nah, kemudian kita bikin dratnya ya. Cara bikin dratnya cukup mudah ya sebenarnya. Kita pilih select ininya, kemudian kita pilih create di sini dan pilih thread. Nah, di thread ini akan otomatis menyesuaikan ya. Kalau diameternya 20 ya, otomatis dia size-nya juga 20 ya. Kita pakai isometric profile ya, jadi M20. Jadi kalau misalkan bautnya itu 2 cm, ini bautnya baut gede ya, 20 mili. Jadi M20 kali 2,5 ya, pitchnya 2,5. Nah, ini jangan lupa kita, karena kita mau bikin untuk benar-benar dipasangkan dengan drat dalamnya, ini kan drat luar ya, posisi dratnya di luar, jadi drat luar. Kita mau pasang drat dengan drat dalam, makanya kita harus bikin modelnya, kita harus centang ini model supaya terbentuk dratnya ya, dan kita klik OK. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Sekarang kita tinggal membuat nutsnya atau murnya ya. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi ya, yang ini, kemudian kita langsung bikin di atasnya. Jadi kita langsung extrude lagi, kita extrude, kemudian kita kasih offset ya, kita offset terserah bebas ya, mau supaya posisinya di atas ini.
kita mau posisi misalkan 20 ya. Nah kemudian tebelnya si muarnya ini kita bikin 10 ya. Nah seperti ini ya, kurang lebih. Oke, jangan lupa ini adalah, oh ya, kita bikin satu lagi, kita oh ya, sebelumnya kita oke dulu. Nah kalau pakai cara yang biasa itu biasanya umum ya diajarkan adalah kita menggunakan membuat dengan thread lagi, dengan menggunakan create thread lagi di sini seperti ini ya. Bisa dengan cara ini, cuman saya punya trik khusus ya, dimana kalau misalnya kita pakai cara seperti ini ada kemungkinan akan tidak pas dengan si dratnya ya. Ini kita lihat, kebetulan ini pas ya, kebetulan ya udah ada gapnya juga. Nah kadang suka tidak pas ya, terutama kalau kita posisinya itu nggak pas ya antara kita waktu bikin extrude-nya itu. Nah saya punya trik lagi yang lebih mudah ya. Jadi pertama, waktu kita bikin nuts-nya ini ya, ataupun apapun itu, nggak harus nuts ya, pokoknya kita mau bikin drat dalamnya, pertama kita harus bentuk full dulu ya, nggak usah dibolongin ya. Jadi kita langsung klik full aja supaya extrude-nya full seperti ini ya, full. Nah kemudian kita nyalakan bolt-nya, kemudian adalah kita gunakan ini combine ya, kita combine, kemudian kita pilih target body yang akan kita cut itu yang mana ya, ini. Kemudian tool bodinya adalah bautnya sendiri. Jadi saya menggunakan ini untuk membuat groove-nya ya, groove dari si dratnya itu. Kemudian kita pilih cut ya, kemudian kita nyalakan keep tools ya, jangan lupa dinyalakan supaya boltnya nggak hilang yang buat potong. Oke, nah ini udah jadi. Kalau kita lihat analisis itu sudah berbentuk drat ya, kita lihat. Oh ini sorry, ada kesalahan, ini harusnya di cut ya, jangan lupa ini cut, keep tools. Oh ya udah benar. Nah ini bentuknya ya, jadi udah sesuai dengan ininya apa namanya, groove-nya ya. Nah cuman kalau misalnya kita pakai cara ini, kita langsung pakai waktu kita print itu tentunya tidak bisa, tidak akan muat karena ini kita butuh gap ya. Nah bagaimana cara membuat gapnya supaya nggak terlalu fit seperti ini, tight fit seperti ini. Jadi kita harus bikin gap. Nah cara bikin gapnya adalah pertama kita hidden dulu yang si boltnya, kemudian kita pilih ini press pull, kemudian kita pilih si bidang yang akan kita turunkan atau kita kecilkan. Kita pilih sesuai ini, kemudian kita pilih lagi. Nah kita pilih semua surface-nya ya, kemudian kita kurangkan minus 0,2 ya. Nah minus 0,2 ini angkanya adalah tergantung dari keakuratan 3D printer kalian ya teman-teman semua. Jadi kalau ada kalian teman-teman udah bikin udah pernah kalibrasi printer kalian masing-masing, ternyata deviasinya adalah minus 0,2 atau 0,2 ya, bikin 0,2. Tapi kalau misalkan ternyata deviasinya adalah 0,3 atau 0,4, nah itu harus ya sesuaikan 0,3. Ini taunya dari mana ya, itu harus di trial error sendiri ya. Kita bikin misalkan yang sederhana dulu ya, caranya bikin silinder dulu dengan bolongan, terus kalian tes dengan gap 0,2 itu bisa masuk nggak, 0,3 bisa masuk nggak, 0,1 bagus nggak. Nah kalau yang benar-benar bagus bisa sampai 0,1 ya. Jadi benar-benar presisi sekali printernya, tapi itu jarang ya biasanya. Tapi kalau beberapa printer yang bagus mungkin bisa sampai 0,1. Nah kebetulan printer saya ini hanya bisa sampai 0,2. Oke, jadi 0,2 ya. Kemudian baru kita nyalakan seperti ini. Nah ini hasilnya sudah seperti ini ya.
Jadi apa namanya, ini mudah ya, lebih mudah daripada kita harus menggunakan thread dari aslinya seperti ini. Karena kalau kita menggunakan thread aslinya dari sini, terkadang nggak pas posisi ininya. Jadi kalau misalnya kita butuh yang posisinya tuh harus pas ya, antara thread dengan si thread luar dan thread dalamnya kita harus paskan. Nah itu yang agak sulit ya, kita mau ngecek posisi distance-nya segala macam, seperti pada pembuatan misalkan tutup botol ataupun tutup jerigen atau corong jerigen masing-masing. Nah, seperti itu kadang-kadang kita harus butuh presisi ya. Jadi waktu kita membuat tutupnya ataupun posisi corongnya itu harus benar-benar pas. Nah waktu kita modeling juga harus seperti itu. Makanya saya menggunakan cara ini lebih mudah ya dibanding saya menggunakan fungsi threadnya yang untuk pembuatan thread dalamnya ya. Oke, kayaknya sharingnya segitu dulu. Nah buat yang kurang jelas mau nanya-nanya silakan tulis saja di bagian komen. Nah semoga berguna. Sampai ketemu lagi di review atau di sharing video lain. Bye bye.